di tengah pandemi seperti ini kalian tetap sehat selalu, tetap terus menjaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Tapi semoga tetap ada di rumah ya. Terus juga kalian semoga juga masih tetap semangat untuk belajar meski sistemnya daring, luring, atau mau PJJ atau mau sistemnya BDR, belajar dari rumah. Saya harapkan kalian masih tetap semangat untuk tetap menerima ilmu yang diberikan oleh guru-guru kalian, bagaimanapun caranya, bagaimanapun usahanya. Semoga tetap semangat itu tetap ada dalam. Jadi saya mencoba sedikit menjelaskan terkait materi yang sudah saya berikan di Google Classroom kemarin. Tapi kan saya hanya ngasih materi berupa PowerPoint sama PDF aja. Nah, kali ini saya mencoba untuk memberikan sedikit penjelasan melalui video singkat ini. Jadi semoga setelah kalian nonton video ini kalian akan menjadi makin paham terkait dengan materi yang akan kita bahas. Materi bab pertama ini itu pembahasannya tentang posisi strategis Indonesia dalam poros maritim dunia. Nah, sekarang untuk subbab pertama atau pembahasan pertama yang akan kita bahas itu terkait dengan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Membicarakan tentang letak wilayah Indonesia itu dapat dilihat dari 3 aspek. Letak wilayahnya ya, letak wilayahnya itu dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama berdasarkan letak astronomisnya, yang kedua berdasarkan letak geografisnya, dan yang ketiga berdasarkan letak geologisnya. Letak letak astronomis itu apa sih? Mungkin kalian banyak yang sudah hafal ya terkait dengan letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia sendiri itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, di mana sih letak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur dalam sebuah peta ini? Sekarang kita akan lihat ya. 6 derajat lintang utara itu berada di wilayah sebelah utara, paling utaranya Aceh, atau biasanya kalau kamu tahu dengan sebutan Pulau W. Nah, di sini nih, Indonesia itu 6 derajatnya berada di sebelah situ. Di sini ya, bagian selatannya. Kemudian 95 derajat bujur timurnya juga berada di situ. Nah, jadi titik ini itu berada di 6 derajat lintang utara, 95 derajat bujur timur. Selanjutnya 11 derajat lintang selatan itu berada di bawah nih, dia batas paling bawah. Kalau kamu bisa lihat nanti mungkin kamu cari gambar peta sendiri, ini tuh besarnya adalah 10 derajat. Nih garis yang ini nih, garis bujur yang ini merupakan 11 derajat bujur timur. Oke. Terus nah, lintang selatannya. Selanjutnya letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia itu berada di antara 2 benua. Benua Asia di utara dan benua Australia di sebelah selatannya. Kemudian Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat. Oke, kemudian ada letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia itu terletak di antara pertemuan 2 benua, pertemuan 2 lempeng benua. Oke, yang pertama itu ada lempeng Eurasia yang berasal dari Eropa dan Asia. Jadi dia lempeng ini masuk ke Indonesia melalui bagian utaranya Indonesia gitu. Terus juga yang kedua itu ada lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia masuk ke Indonesia melalui bagian selatannya Indonesia. Dan yang ketiga itu ada satu lempeng samudra, yaitu lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik itu masuk melalui bagian timurnya Indonesia.
Indonesia yang berada di Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2015 adalah sebesar 1.913.578 km persegi. Itu untuk luas daratan ya. Untuk luas perairan Indonesia sendiri itu berdasarkan kalau dari BIG tahun 2015 itu seluas 6.400 km persegi. Itu untuk luas wilayah lautannya atau perairannya. Berarti kebayang dong, Indonesia itu lebih luas lautannya atau perairannya daripada daratannya, karena daratannya aja tuh nggak sampai setengah dari luas perairan. Kemudian kita bahas tentang batas wilayah Indonesia. Nah, ini kalau misalnya batas wilayah Indonesia, kalian udah harus hafal nih dari petanya, itu udah harus masuk ke dalam pikiran kalian. Sudah mulai, kalian udah harus hafal lah wilayah Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi untuk wilayah utara Indonesia itu berbatasan langsung dengan negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu berbatasan langsung di daerah Kalimantan Tengah. Oke, Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Itu berbatasan langsung dengan Brunei Darussalam dan Malaysia. Oke, jadi Brunei Darussalam tuh ada kecil, nah sisanya tuh Malaysia. Terus juga berbatasan langsung dengan Singapura. Terus juga ada Filipina masih agak ke utara lagi. Terus juga dia lautnya itu berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Nah, di bagian timurnya tadi sudah saya sampaikan ada satu samudra, yaitu Samudra Pasifik. Terus juga ada Papua Nugini. Papua Nugini itu nempel sama Papua ya, jadi dia memang berbatasan langsung, tapi dia punya batasnya ya antara Papua yang masuk ke wilayah Republik Indonesia dan Papua Nugini itu dia punya batasnya batas darat, sedangkan batas lautnya itu ada Samudra Pasifik. Oke. Kemudian itu ada batas selatan Indonesia itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Terus juga ada Timur Leste itu yang bagian di, pokoknya ada yang perbatasan bawahnya itu, meski wilayahnya juga agak luas. Dan yang terakhir itu ada benua Australia yang ada di selatannya Indonesia. Sedangkan di sebelah barat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Ya, jadi Samudra Hindia itu dia dari selatan sampai ke barat. Dia tuh luasnya seperti itu. Jadi dari selatan, dari bagian bawah Indonesia sampai ke bagian sebelah barat atau bagian sebelah kiri. Sekarang kita masuk ke batas laut Indonesia. Batas laut Indonesia berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea atau kita singkat jadi UNCLOS, itu terbagi menjadi 3 bagian batas laut nih. Yang pertama itu ada ZEE atau zona ekonomi eksklusif, yang kedua itu perairan Nusantara, batas perairan Nusantara, dan yang ketiga itu ada batas teritorial atau batas negara berdasarkan laut. Sebutin kalau misalnya berdasarkan UNCLOS, batas laut Indonesia itu terbagi menjadi 3 kan. Nah, yang pertama itu batas teritorial. Batas teritorial itu merupakan batas laut yang ditarik dari garis pantai sejauh 12 mil ke arah laut lepas. Oke, jadi kebayangnya gini, kamu kalau misalnya ke pantai, terusnya itu kan ada bibir pantainya tuh ya. Nah, batas teritorial itu dihitungnya dari situ tuh, dari bibir pantai sejauh 12 mil ke arah laut. Jadi sejauh 12 mil itu teritorialnya. Teritorialnya dihitungnya dari mana? Per pulau dia ngitungnya. Per bibir pantai kan, sedangkan Indonesia itu terdiri dari berbagai banyak pulau ya. Nah, jadi kalau misalnya 12 mil itu dia dihitungnya dari persisnya. ZEE itu apa sih? Zona ekonomi eksklusif. ZEE atau zona ekonomi eksklusif itu merupakan wilayah laut terjauh 200 mil dari pulau terluar. Jadi sepanjang 200 mil warga negara Indonesia itu bisa bebas atau punya hak eksploitasi atas wilayah Indonesia. Jadi sejauh 200 mil itu kamu bisa
nangkap ikan, atau misalnya kamu mau bikin tambang udang di situ, kamu mau bikin apa sih, kayak pariwisata bawah laut sejauh 200 mil, itu boleh, itu punya hak atas Indonesia, tapi dengan izin pemerintah juga ya. Jadi kamu nggak semena-mena kalau misalnya mau bikin usaha di lepas pantai gitu, terus kamu asal bikin aja, enggak, tetap harus punya perizinan gitu kan, karena kan itu bukan, laut itu bukan punya kamu tapi punya negara gitu. Nah juga bisa juga misalnya usaha-usaha berat kayak misalnya minyak apa, pertambangan minyak lepas pantai, terusnya ada lagi pertambangan misalnya mau ngambil, pokoknya seluruh sumber daya alam punya Indonesia sejauh 200 mil itu kamu bisa mengeksploitasinya atau bisa ngambilnya dengan prosedur perizinan dari negara. Sebenarnya batas laut Indonesia itu siapa sih Bu yang netapin? Batas wilayah perairan Indonesia diatur oleh pemerintah Belanda pada zaman Belanda dulu tuh kan. Nah, pemerintah Belanda memberikan 3 mil sebagai batas perairan Indonesia. Namun, karena batasnya itu cuma 3 mil, itu membuat laut itu bukan sebagai pemersatu bangsa, bukan sebagai pemersatu negara, melainkan sebagai pemisah gitu. Padahal dari dulu sampai sekarang pemerintah itu kan pengen kalau misalnya laut itu sebagai pemersatu kan, pemersatu bangsa. Tapi dulu cuma dikasih 3 mil sama pemerintah Belanda. Terus kenapa sih kok laut dikatakan sebagai pemisah? Jadi gini, karena setiap pulau itu cuma punya batas 3 mil dari bibir pantainya. Nah itu tuh akhirnya kayak bikin kapal-kapal Indonesia yang mau masuk ke pulau lain, jadi misalnya dia mau mendistribusikan barang atau dia mau ngirim barang atau ya mau ngapain lah gitu, ada keperluan di tempat lain, itu tuh nggak bisa gitu, dia nggak bisa pergi ke sana gitu. Kenapa nggak bisa? Karena kan batasnya cuma 3 mil nih dari Pulau Jawa, terus mau keluar itu dari lautnya itu cuma batas, dari bibir pantai itu batas itu cuma 3 mil gitu. Nah terus jadi dia nggak bisa nyebrangin pulau. Nah kemudian sedangkan laut yang di luar batas 3 pulau itu dianggap sebagai laut terbuka. Ketika ada laut terbuka atau laut bebas, itu tuh bisa digunain atau bisa dilewatin oleh kapal-kapal asing masuk ke dalam laut situ. Nah kebanyakan dulu tuh dipakai untuk ngambil SDA yang ada. Kalau misalnya kapal itu masuk ke dalam laut terbuka itu, kapal itu bisa ngambil SDA yang ada di situ. Terus juga dulu tuh kebanyakan yang make laut bebas itu, laut terbuka itu sebagai ajang politik. Ajang politiknya apa? Ajang politik itu kayak ya merebut kekuasaan Indonesia dari zaman Belanda gitu. Jadi kayak rebutan kekuasaan melalui si laut terbuka ini. Teritorial laut yang sempit itulah akhirnya pada tahun 1957 terselenggarakanlah Deklarasi Juanda yang saat itu dipelopori oleh Menteri Kelautan pada saat itu, Bapak Juanda. Nah di Deklarasi Juanda itu akhirnya kesepakatan bahwa laut batas teritorial Indonesia itu diubah yang tadinya 3 mil menjadi 12 mil. Nah ketika sudah terbentuklah 12 mil itu, akhirnya tersatukanlah Indonesia. Jadi nggak mesti, itu kan jauhnya kan jadi 4 kali lebih jauh daripada yang sebelumnya kan. Nah itu yang bikin akhirnya Indonesia semuanya tuh negara kepulauan yang benar-benar utuh. Pemerintah ataupun negara-negara lain itu nggak bisa masuk secara bebas atau secara suka-suka ke dalam wilayah ini. Oke, thank you semua yang udah nonton tepat waktu. Hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan, terus berdoa dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.